Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Amelia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang artikulasi logika pemrograman. Baik, di sini ada tujuan artikulasi logika pemrograman. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami dasar-dasar logika pemrograman sebagai pondasi utama dalam belajar bahasa pemrograman. Logika pemrograman membantu kita untuk berpikir secara sistematis dan terstruktur, memecahkan masalah secara runtut, dan menyusun algoritma sebelum menulis kode. Pengertian logika pemrograman. Logika pemrograman adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Dalam logika pemrograman itu, kita mengenal beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama logika sekuensial, yang kedua logika percabangan, dan yang terakhir logika perulangan. Nah, kita masuk dalam pengertian logika sekuensial. Logika sekuensial adalah logika yang dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah tanpa ada percabangan atau pengulangan. Artinya, setiap perintah dieksekusi sesuai urutan penulisan. Berikut contoh dari logika sekuensial. Nah, di sini ada contoh flowchartnya. Soal yaitu buat algoritma untuk menghitung total pembayaran listrik berdasarkan input jumlah kWh tarif per kWh, output sama dengan total bayar. Petunjuknya, dia tidak boleh pakai if atau perulangan. Di sini ada flowchart. Yang pertama itu mulai, lalu proses ke input jumlah kWh, dan I sama dengan 1, lalu proses total bayar sama dengan kWh dikali tarif, lalu ada tampilkan total bayar, dan selesai. Prosesnya seperti itu. Lanjut ke pengertian kedua, yaitu logika percabangan digunakan ketika program harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Biasanya menggunakan konsep jika atau if, jika tidak atau else. Contoh soal logika percabangan. Buat algoritma untuk menentukan status mahasiswa. Nilai lebih dari 60 itu lulus, dan jika nilainya kurang dari 60 itu tidak lulus. Jadi di situ ada contoh flowchartnya. Yang pertama yaitu mulai, lalu dia menginput nilai, dan prosesnya nilainya jika kurang dari 60, maka di sebelah kanan dia tidak lulus, yang sebelah kiri dia itu lulus, dan selesai. Masuk ke pengertian logika perulangan. Digunakan ketika suatu perintah perlu dijalankan berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi, biasanya menggunakan for atau while. 3. Logika perulangan. Soalnya menampilkan daftar mahasiswa dari nomor 1 sampai N. Di sini ada contoh flowchartnya. Yang pertama prosesnya itu mulai, lalu input N, terus I sama dengan 1, lalu tampilkan I sama dengan N. Itu kalau ke kanan dia tidak, dan kalau ke kiri dia itu ya, karena tampilkan sama mahasiswa ke I, terus dia input N lagi, dan hasilnya I sama dengan 1, lalu selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.